datang, silakan duduk. Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah. Kalau belum nyaman, bisa dinyamakan terlebih dahulu ya, karena pada sesi konseling kali ini aku akan menemani kamu untuk kamu bisa menceritakan seluruh keluh kesah yang kamu alami. Nah, apabila sudah nyaman, langsung saja lanjut. Boleh perkenalan dulu, nama kamu siapa? Namaku Muhammad Rizky dari kelas 11. Baik Rizky, dan aku juga akan memperkenalkan diriku. Perkenalkan, nama aku Latifah Fitriani sebagai konselor kamu yang akan menemani kamu untuk beberapa waktu ke depan. Akan juga mendengarkan seluruh ceritamu. Dalam layanan konseling ini juga kamu bisa menceritakan juga apa yang kamu alami dan mungkin struggle apa yang kamu hadapi di hidup kamu. Baik, saya bisa panggil kamu Rizky. Iya. Nah, sebelum kita mengawali sesi konseling pada hari ini, Rizky, kamu bisa menempatkan diri kamu tegak. Baik, tangan di depan, kemudian ambil tarik nafas perlahan, kemudian hembuskan. Sekali lagi. Baik Rizky, terima kasih. Kamu bisa ceritakan terlebih dahulu apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan. Silahkan. Aku akhir-akhir ini sulit tidur. Soalnya kalau malam sering gadang main game. Main game? Iya. Lanjut? Ya kenapa ya, aku nggak tahu sih, tapi susah tidur. Akhirnya buat ngisi kebosananku kalau malam aku nge-game. Karena kamu terlalu fokus ke game sampai-sampai kamu lupa waktu ya? Iya, kadang bisa sampai jam 12, sampai jam 1. Karena ya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Rizky juga sebelumnya kan masih kelas 11 nih. Nah, berarti kan punya tanggungan dong, PR atau tugas yang diberikan oleh guru kamu. Nah, kira-kira apakah kamu mengerjakan tugas-tugas itu sebelum kamu bermain game? Kadang aku menyelesaikan tugas, tapi kadang aku lupa. Pas pengumpulan tugas gitu justru malah baru ngerjain malahan. Iya. Oke, terus bagaimana sih cara kamu itu setelah kamu merasa lupa, kemudian apabila tugas itu dikumpulin, kamu pernah nggak sih dimarahin guru gara-gara kelupaan tugas karena efek kamu terlalu fokus dan sering bermain game? Sering sih, sampai ya nggak pernah ngerjain pun pernah. Sering masuk ruang BK juga karena soal tugas rumah. Kamu berarti sering lalai dalam tidak mengumpulkan tugas. Nah, gimana sih respon guru BK kamu saat itu ketika kamu sudah dipanggil ke dalam ruang BK itu? Kira-kira kamu mungkin dikasih refleksi atau dikasih nasihat, itu bagaimana? Ya dinasihatin sih, sama aku bilang emang aku susah buat tidur malam-malam. Ya dibilangin aku lupa juga. Intinya kamu dinasihatin untuk tetap fokus ya pada tanggung jawab kamu, yaitu sebagai seorang siswa, dan jangan lalai terhadap tugasnya. Nah, setelah kamu dinasihati, terus kamu masih melakukan atau masih sama ya aktivitasnya? Maksudnya setelah kamu dinasihati, bukannya kamu mengevaluasi diri kamu, tapi kamu tetap bermain game lagi sekarang sampai larut? Iya, masih sama, masih mengulangi sih. Masih mengulangi. Terus kamu ada nggak sih tindakan tegas untuk diri kamu
untuk apa ya, kayak stop bermain game karena mungkin mata kamu lelah atau tubuh kamu udah capek karena kelamaan duduk nih, pernah nggak sih? Ya pernah ngerasain capek, pusing sih, kepala, mata capek. Tapi kalau buat ditidurin itu susah buat merem gitu. Susahnya karena mungkin kamu kebanyakan pikiran atau bagaimana kira-kira? Atau masih apa ya, rasa ingin bermain gamenya tuh masih ada? Ya betul, masih penasaran buat namatin gamenya. Baik. Karena itu kamu jadi insomnia, kemudian lalai terhadap tugas, terlalu asik bermain game berlebihan. Kira-kira nih, kamu menghabiskan waktu kamu bermain game tuh berapa jam setelah kamu hitungannya pulang sekolah itu? Paling lama itu bisa sampai 8 jam. 8 jam? Ya. Setelah pulang sekolah? Oh, sebelumnya Rizky ini punya komputer atau PC di rumah ya berarti ya? Oke. Rizky sendiri kalau berarti seringnya di rumah dan bermain game di dalam kamar pastinya ya? Kamu pernah nggak sih juga berinteraksi keluar gitu untuk bermain sama temen? Atau mungkin merelaksasikan dirimu sendiri, itu apakah pernah? Jarang sih Kak, kalau nggak diajak temen nggak keluar. Kalau nggak diajak temen nggak keluar, tapi seenggaknya kamu udah ada niat ya untuk bersosialisasi. Soalnya kamu ini sebelumnya bisa menceritakan diri kamu di kelas tuh bagaimana, dan apakah kamu juga memiliki cukup teman untuk menyebarkan energi positif untuk diri kamu, kurang lebih untuk agar kamu tuh bisa bersosialisasi, nggak cuman sebagai seorang introvert yang hanya bermain game di dalam kamar. Apakah kamu punya teman dekat sih di kelas, atau kamu bisa menceritakan sedikit tentang diri kamu di kelas itu bagaimana, dan teman kamu juga apakah juga sama dia penikmat game atau pecandu game seperti kamu? Teman ada, punya hobi sama sih ya. Aku kalau pulang sekolah biasanya mabar sama teman kelas juga. Yang deket paling aku anggap dua teman deket. Biasanya kalau jam istirahat gitu aku keluarnya sama mereka. Kalau jam pelajaran ya nugasnya sama mereka juga, nggak terlalu dekat sama teman-teman yang lain. Baik, berarti memiliki dua teman dekat dan juga sama-sama suka game. Berarti mungkin aku dapat menyimpulkan sedikit ya dari kamu, bahwasanya kamu ini adalah seorang memang yang butuh mungkin ya teman yang bisa mengajak kamu keluar dari zona nyaman kamu sekarang ini. Namun sayangnya teman kamu dekat itu juga sama memiliki kebiasaan, yaitu bermain game seperti kamu. Alhasil kamu bukannya berubah, tapi itu malah makin menjadi, atau mungkin kamu ada cita-cita menjadi seorang gamers kah sebelumnya? Kalau soal cita-cita sih ya ada kepikiran buat streaming gitu. Ya. Nah, aku juga mau tanya nih, apakah kamu dengan bermain game itu mendapat benefit atau keuntungan? Kira-kira tuh apa aja? Cuma seneng-seneng aja sih. Kalau benefit yang lain mungkin pernah dapat uang dari game, jual beli item gitu. Itu makin membuat kamu suka ya bermain game, dengan apalagi kamu mendapatkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Tapi di sisi lain kamu pernah nggak sih merasa bosen dan capek gitu? Pernah.
pernah sih 1 hari, karena emang posisinya lagi nggak enak badan. Karena nggak enak badan baru kamu selesai atau nggak bermain game ya? Ya, nah aku juga pengen tahu dari orang tuamu sendiri. Apakah pernah nggak sih menasihatin kamu atau pernah nggak marahin kamu kalau kamu terlalu sering bermain game sampai larut apalagi? Pernah ya, diingetin jangan malam-malam kalau mungkin besok sekolah. Kamu pernah mendapatkan tindakan tegas dari orang tuamu? Pernah mau disita komputer aku, kalau nggak nurut. Mau disita. Nah, kalau udah kayak gitu kamunya gimana? Apa tetap bermain game lanjut atau kamu sudahi beberapa hari atau beberapa minggu sampai akhirnya kamu bermain game lagi? Ya, aku buat ngindarin itu satu hari nggak game, terus habis itu game lagi, 1 hari nggak, kayak gitu sih. Tapi tetap apa ya, nggak bisa aku batasin sampai jam 12 gitu, pasti lebih larut. Nah, ketika kamu sudah bermain game larut itu ya, kan kamu punya kamar sendiri kan? Nah, apakah pernah kamu misal nih orang tuamu menegurmu, itu di jam malam loh, kok kamu masih bermain game gitu? Iya pernah. Cuma lebih dari jam 10 tuh orang tua aku udah istirahat semua. Jadi kamu lebih waktunya lebih free ya, lebih fleksibel lagi malahan untuk bermain game. Nah, selain orang tua yang menegurmu, ada nggak sih temenmu juga yang mengingatkanmu kalau sampai-sampai kan ini kan karena kamu sendiri lalai ya terhadap tugas, mungkin ada 1-2 teman kamu yang mengingatkanmu. Bisa nggak sih temanku itu? Ada sih, tapi aku nggak menghiraukan. Tidak menghiraukan, tapi kamu lebih condong ke teman kamu yang sama-sama suka game, sama-sama penyanduk game seperti kamu. Nah, kamu sendiri ada nggak sih harapan untuk menyudahi ini semua? Maksudnya karena kamu terlanjur tadi ya, karena kamu juga mendapat keuntungan dari bermain game dan kamu juga mendapat efek buruknya. Nah, di situ kamu ada harapan untuk stop terlalu berlebihan bermain game dan mungkin kamu bisa mengalihkannya ke hal-hal yang positif, misal yaitu tadi tugas kamu kerjakan atau enggak bisa dengan berolahraga. Itu ada nggak? Ada sih, soalnya aku juga capek kalau sering-sering dimarahin sama guru, nggak menyelesaikan tugas. Gak menyelesaikan tugas, dimarahin guru. Nah, itu kan udah dimarahin guru, kenapa kok kamu masih juga lalai terhadap tanggung jawab kamu? Ya ini masih berusaha sih. Masih berusaha. Baik. Selain berusaha, apakah kamu juga mampu ya untuk mengontrol diri kamu, maksudnya membatasi itu semua, mengalihkannya dengan hal positif yang tadi saya tanyakan? Apakah pernah, tapi ya diajak teman. Kalau biasanya diajak jogging pagi gitu, kalau nggak diajak sih nggak berangkat. Nggak berangkat. Dan itu kamu sering nggak, maksudnya melakukan aktivitas olahraga seperti jogging itu sering nggak? Paling 2 minggu sekali itu pun kalau nggak diajak. Ya lumayan cukup sih 2 minggu sekali itu daripada tidak sama sekali. Selain berolahraga, kamu juga suka apa? Maksudnya ini yang positif.
nggak ada sih kak, biasanya cuma Nggak ada sama sekali, kamu nggak punya aktivitas positif selain game? Oh ya, kamu sebelumnya juga kan katanya jogging nih. Nah, selain jogging, olahraga apa yang kamu sukai kira-kira? lebih sering jogging sih, nggak ada yang lain. Soalnya nggak bisa main bola, nggak bisa badminton. Jogging aja ya berarti ya. Terus kamu ada nggak sih niatan kalau misal nih melihat teman kamu bermain bola atau tadi badminton, itu ada niatan untuk melatih diri kamu nggak? Nggak sih, soalnya nggak terlalu tertarik sama olahraga kayak gitu. Karena kamu sekarang sudah terlalu nyaman di zonamu. Dan kamu bisa menceritakan juga nggak perasaan yang kamu rasakan ketika bermain game, kemudian mungkin sebuah positif dan negatif. Kamu bisa menceritakan secara rinci seperti apa? Oke, Rizky masih berpikir ya, nggak apa-apa, pasti paruh waktu. Mungkin bisa saya bantu. Misal kamu merasakan tenang, merasa bahagia ketika bermain game karena kamu nggak dapat perhatian dari orang tua kamu atau mungkin teman-teman kamu, makanya kamu melampiaskannya ke game. Nah, misal seperti itu. Apakah benar yang kamu rasakan seperti itu, Rizky? Sih, aku lebih banyak teman di internet daripada di sekolah. Dapat senang-senang sama teman-teman di game gitu. Ya biasanya ngobrol lewat aplikasi sampai malam-malam. Oke. Itu sih. Gimana kalau di game kan ada strategi ini, ya biasanya ngobrolin soal itu. Nah, itu tadi kan penjelasan kamu dari sisi positif yang kamu ambil dari game. Nah, kalau negatifnya apa yang kamu rasain? Sering pusing sih kak. Sering pusing? Mata kamu merasa perih gitu nggak? Iya, kadang juga perih dan merasa lelah nggak matanya kira-kira? Iya, pastinya pernah ya. Saat pelajaran sering ngantuk sih. Untuk efek karena begadang itu tadi kan. Nah, aku juga mau tanya nih, kamu juga ada misal kesehatan matamu kurang atau bagaimana? Belum pernah cek, tapi ketika kamu memandang papan tulis itu kira-kira ngeblur atau tidak? Aman? Oke, mungkin aku bisa memberikan sedikit saran ya. Karena mumpung mata kamu juga masih aman, masih sehat, alangkah baiknya kamu lebih bisa bijak mengontrol atau manajemen waktu kamu dalam bermain game. Nah, kamu juga bisa bermain game, namun juga harus bisa membagi waktu. Nah, aku punya sebuah aplikasi yang cocok untuk kamu. Nah, Pomodoro, kamu bisa download itu di HP ataupun di PC kamu. Nah, Pomodoro ini bisa memudahkan kamu juga untuk manajemen waktu. Mana yang harusnya waktu untuk nge-game, mana waktu untuk kamu belajar, dan mana waktu untuk istirahat. Di situ kamu akan lebih mampu untuk membagi waktumu. Mungkin lebih ada sisi produktif selain hanya bermain game saja. Nah, dari saran ini apa bisa kamu terima? Bisa sih, bisa.
Bisa, pastinya harus bisa ya. Karena ini baru konseling pertama kita. Nah, selain keluhanmu mata lelah, kemudian tadi kamu merasa juga ngantuk ya saat di kelas. Apakah kamu juga pernah nggak sih merasa nggak fokus gitu saat guru menerangkan? Pernah nggak terlalu memperhatikan. Nggak terlalu memperhatikan. Oh, pernah ditegur itu? Pernah ditegur? Terus respon kamu gimana setelah ditegur itu kira-kira? Apakah tertampar atau malah malu atau bodo amat? Kayak apa sih ya, namanya apa kalau bahasa Jawa, ciput gitu. Muak ya berarti. Karena terus-terusan ditegur guru. Memang berapa guru yang telah menegur kamu? Nggak banyak. Mungkin bisa menyebut 1, 2, 3 2 guru yang sudah menegur kamu. Kemudian kamu sampai pernah sudah ada keluhan tentang kamu sampai kamu disuruh atau dipanggil ke ruang BK. Berarti ini cukup menjadi sebuah PR untuk guru BK dan untuk guru kamu atau guru mapel kamu juga, karena kamu sendiri terlalu kecanduan bermain game dan tidak mengontrol waktu kamu dengan bijak. Aku juga mau tanya sebelumnya, apakah kamu ada masalah di rumah? Nggak ada sih. Nggak ada, cuman kamu hanya butuh perhatian saja ya. Orang tua kamu apakah kerja sampai larut, maksudnya sampai malam, sampai kamu tidak maksudnya kamu kurang waktu, anggap aja kayak family time gitu. Iya. Oke, aku paham di sini. Dapat disimpulkan juga karena kamu tertarik bermain game karena banyak sekali teman-teman online-mu, kamu bisa berinteraksi secara langsung, dan itu yang membuat kamu mungkin merasa ini adalah duniaku. Makanya kamu benar-benar merasa nyaman di zonamu sekarang. Baik, Rizky, coba kamu tutup mata kamu dan bayangkan ada kursi kosong di depan kamu, dan kursi kosong itu adalah diri kamu di sekarang ini. Dan apa yang mau diri kamu yang lalu, apa yang mau kamu sampaikan kepada diri kamu yang lalu? Maksudnya gimana sih untuk berubah, atau kamu menyampaikan seluruh yang kamu rasakan sekarang ke diri kamu yang dulu? Silahkan kamu ucapkan. Kamu bisa mengucapkan secara langsung, Rizky. Malu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Berarti ini pembayanganmu bang. Oke, coba lebih relax, tarik nafas dulu. Hembuskan. Oke, ulangi lagi ya. Silahkan menutup mata kamu, Rizky. Kemudian bayangkan ada kursi kosong di depan kamu. Ini adalah diri kamu yang dulu. Dan sampaikan kepada diri kamu yang dulu. Sampaikan bagaimana apa yang kamu rasakan saat ini, perminta maafanmu untuk diri kamu yang lalu, dan mungkin kamu bisa memberikan nasihat untuk diri kamu yang lalu. Silahkan ucapkan secara langsung, tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak nge-game, nanti sering dimarahin sama karena nggak ngerjain tugas. Kurangin jam malam buat nge-game, tidur lebih awal. Oke, silahkan buka mata lagi, Rizky. Apakah sudah relax sebelumnya? Sudah.
dan relax. Baik, mungkin sedikit nasihat untuk kamu ya. Harapan aku untuk kamu harus bisa mengontrol diri kamu sendiri dan ingat kewajibanmu sebagai seorang siswa. Orang tua kamu bukan berarti tidak mau memperhatikanmu, dia juga menyayangimu, kan sudah membiayai kamu sekolah. Jadi kamu juga harus bisa membagikan mereka dengan cara itu tadi. Jangan lupa kewajibanmu untuk mengerjakan tugas atau belajar, bukan saat ujian saja ya. Jadi tolong kurang-kurangin lagi. Ya mungkin belum bisa ya sekarang untuk langsung stop, tapi harapanku kamu bisa mengurangi waktu untuk bermain game yang tadinya terlalu lama bisa dipersingkat. Dan tadi ya aku sudah menyarankan untuk mendownload aplikasi Pomodoro, yang mana itu bisa mungkin membantu kamu lebih efektif lagi dalam memanajemen waktu kamu. Baik Rizky, gimana perasaanmu sekarang? Mendingan. Baik, kalau gitu nanti kita berjumpa lagi ya di minggu depan untuk melakukan konseling yang kedua. Apakah kamu siap Rizky? Siap. Baik, kalau begitu Rizky, terima kasih ya sudah mau membagikan ceritanya. Dan terima kasih juga sudah bercerita dan berkeluh kesah apa yang kamu alami saat ini. Baik, kita bertemu lagi ya di minggu depan Rizky. Baik. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di minggu depan.